Sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi Nangun Satkerti Loke Bali. Pemerintah Indonesia mempersiapkan 3 zona hijau COVID-19 di Bali yang akan dibuka kembali untuk pariwisata. Ini dilakukan untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19. 3 daerah tersebut masing-masing Ubud, Sanur, dan Nusa Dua Badung. 3 daerah itu menjadi pilot project dibukanya pariwisata mancanegara. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi di 3 daerah tersebut digencarkan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di beberapa titik di Ubud ditinjau langsung oleh Gubernur Bali. Semeton Bali, pirengang tembang puniki, niki wantah untuk Bali. Vaksinasi massal yang dikunjungi Gubernur Bali Wayan Koster di Kecamatan Ubud mulai dari Banjarpandi Sayan, Pordalam Suargan Kedewatan, Sentral Parkir Mangki Forest, Banjarnagi, dan Desa Petulu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Wayan Koster didampingi Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra, Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra, dan Kapolres Gianyar AKBP Dewa Made Adnyade. Gubernur Koster mengatakan vaksin tahap pertama sudah dikirim semua yang disiapkan untuk 47.000 masyarakat di Ubud. Gubernur Koster memberikan apresiasi terhadap manajemen pelaksanaan vaksinasi yang melibatkan Banjar dan seluruh pihak terkait, sehingga proses vaksinasi dapat berjalan dengan lebih cepat. Targetnya adalah 200 orang per hari setiap satu Banjar. Vaksinasi massal yang direncanakan selesai dalam 7 hari dapat direalisasikan. Kegiatan ini menjadi jalan terang yang dapat menjadikan Ubud sebagai zona hijau dan nantinya siap dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Sikiang manah ngewangun Bali, nunas ice yang widi, manda jagat Bali, gemari palejina. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati ini, di mana manajemen vaksinasinya itu berbasis Banjar, dengan melibatkan semua dinas atau organisasi perangkat daerahnya, semuanya ada 37 organisasi perangkat daerah dilibatkan semua sebagai penanggung jawab di semua titik Banjar yang menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi, yaitu mencapai 33 Banjar. 33 Banjar, satu Banjar itu targetnya selesai bisa divaksin 200 ya? 200 orang per hari. Kalau 200 per Banjar kali 33 sudah 6.000 per hari. Kalau 7 hari udah 45.000 lebih. Jadi saya kira targetnya Pak Bupati itu bisa tercapai sesuai dengan rencana. Dan buat saya yang istimewa, yang menarik itu adalah inovasi yang dilakukan di dalam manajemen vaksinasi ini. Jadi betul-betul berbasis Banjar dan melibatkan semua organisasi perangkat daerah di masing-masing Banjar sebagai penanggung jawab. Kemudian
melibatkan rumah sakit, tidak saja rumah sakit milik pemerintah, tapi juga rumah sakit swasta. Jadi semua pihak diajak berkontribusi, berpartisipasi, bergotong royong untuk melaksanakan vaksinasi tanpa biaya. Ini yang luar biasa. Lestari yang indah alam Bali, dumugi serta tengah molihan kerahayuan sami sekala niskala, namun saker tilo ke Bali. Harapannya, manajemen vaksinasi massal yang efisien waktu dan melibatkan seluruh pihak daerah ini dapat diterapkan di kabupaten lainnya. Diharapkan vaksinasi di Provinsi Bali yang diprioritaskan pemerintah pusat dapat segera selesai. Yang indah alam Bali, dumugi serta tengah molihan kerahayuan sami sekala niskala. Semeton Bali, pirengang tembang pun niki wantah untuk Bali. Elingang sami, nangun saker tilo ke Bali, sane kedadosan visi Bali mangke, semeton Bali sami. Pelaksanaan vaksinasi di 3 daerah zona hijau di Bali, yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua, juga ditinjau Menteri Dalam Negeri Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian yang didampingi Gubernur Bali Wayan Koster. Di hadapan para pekerja wisata di Hotel Prame Sanur, Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Wayan Koster menegaskan dirinya sengaja berkunjung ke Bali untuk melihat program vaksinasi ini. Oleh karena itu, pemerintah pusat sangat ingin membangkitkan pariwisata Bali yang terdampak pandemi COVID-19. Dumugi serta tengah molihan kerahayuan sami sekala niskala, namun saker tilo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangken elingan, namun saker tilo ke Bali ni kewantah visi. Menurut Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian, pekerja pariwisata adalah tulang punggung di Bali dan Bali pusatnya pariwisata. Ia pun berterima kasih kepada Gubernur Wayan Koster karena kegiatan vaksinasi sudah tertib dan tidak terjadi kerumunan seperti di beberapa daerah lainnya. Mendagri ingin Bali bisa bangkit seperti dulu, bahkan lebih hidup sebagai pusat pariwisata dunia. Kunjungan Mendagri Tito ini merupakan wujud perhatian yang diberikan pemerintah pusat kepada Bali. Pasca Gubernur Koster sukses meyakinkan pemerintah pusat untuk menetapkan Ubud, Sanur, dan Nusa Dua sebagai 3 zona hijau yang aman dari COVID-19. Karenanya, mulai Senin 22 Maret 2021 hingga 4 April 2021 dilaksanakan vaksinasi massal di 3 zona hijau yang menjadi destinasi wisata. Mulai dari kawasan Ubud total 47.045 orang, kawasan Nusa Dua dan sekitarnya 87.715 orang, dan kawasan Sanur 35.727 orang. Tak hanya di 3 zona hijau tersebut, pelaksanaan vaksinasi di kabupaten kota sebali saat ini sedang berjalan. Diharapkan pada tahapan berikutnya pemerintah pusat bisa menetapkan 3 zona hijau COVID-19 Kabupaten Sebali sebagai destinasi wisata. Secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga nangun sakerti loke Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bali
maka kita untuk protokol kesehatan jaga jangan sampai tertular, masker, jaga jarak dan lain-lain. Salah satu juga yang kita akan menjadi game changer, yaitu yang bisa merubah situasi adalah vaksinasi. Saat ini saya kira yang digunakan sekarang adalah vaksinasi Sinovac ini ya, yang berasal dari virus COVID yang dimatikan. Kemudian diharapkan bisa memancing, memprovok kekebalan tubuh, mengeluarkan antibodi, sehingga jika suatu saat mudah-mudahan tidak terpapar, sudah ada antibodinya. Gubernur Wayan Koster di hadapan Mendagri, Tito Karnavian melaporkan perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Provinsi Bali, pelaksanaan percepatan vaksinasi di wilayah Bali, serta upaya pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali di Gedung Gajah Jaya Sabo Denpasar. Dalam laporannya, Gubernur Wayan Koster mengatakan, secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan PPKM berbasis desa, kelurahan, desa adat di Bali sudah berjalan dengan baik dan sesuai instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2021, yang kemudian sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 7 tahun 2021. Sementara terkait vaksinasi, dilaporkan hingga 22 Maret 2021, jumlah penduduk yang sudah divaksinasi sejumlah 173.206 orang, yang belum divaksinasi 2.826.794 orang, yang berharap vaksinasi di Bali rampung dalam 100 hari dari 22 Maret hingga 30 Juni 2021 atau target perharinya mencapai 40.000 hingga 50.000 orang. Kerahayuan seni skala niskala. Semeton Bali pirengang tembang puniki niki wantah untuk Bali Elin yang sami nangun sakir tilo ke Bali sane kedadosan visi. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tahun 2021 dengan tema Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju digelar di Gedung Kesirar Nawe Art Center Denpasar secara langsung dan virtual dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bali, manda suci, lan harmonis, pakedek pakenyang. Iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali dumugi serta tengah mulihan. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, dalam sambutannya mengajak seluruh kader PKK di Provinsi Bali maupun kabupaten kota sampai desa kelurahan dapat menjadikan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ini untuk lebih giat mengabdikan diri agar dapat menyasar sebuah keluarga menjadi pelopor pembaharuan menuju Indonesia maju serta mewujudkan visi Nangun Satker di Loka Bali. Jagat Bali, gemari kepada seluruh kader PKK di seluruh Bali, selamat merayakan hari ulang tahun Hari Kesatuan Gerak yang ke-49. Mari kita jadikan momentum ini untuk benar-benar lebih giat lagi mengabdikan, membaktikan diri kita agar kita dapat menyasar keluarga itu menjadi pelopor pembaharuan menuju Indonesia baru. Kalau di Bali, agar keluarga itu menjadi pelopor pembaharuan, kembali kepada jati dirinya orang Bali yang dibutuhkan. Nangun satker ti lo ke Bali. Nangun satker ti lo ke Bali.
yang mengandung makna, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster sebagai pembina tim penggerak PKK Provinsi Bali mengatakan apa yang sudah dilakukan tim penggerak PKK luar biasa dan bermanfaat dalam upaya mewujudkan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. 10 program pokok PKK, kata Gubernur Wayan Koster, memang tepat sasaran atau sejalan dengan visi Nangun Satker Loka Bali. Selanjutnya dari Bapak Gubernur Bali akan berkenan menyerahkan bunga tangan kepada Ibu Putri Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Dengan hormat, disilakan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Semoga ke depan PKK bisa menjadi tokoh inspirasi keluarga dan masyarakat. Jayalah PKK. Tadi sudah ditayangkan aktivitas tim penggerak PKK Provinsi Bali, Kabupaten Kota se-Bali sampai ke tingkat desa-desa. Saya melihat dari apa yang ditayangkan itu, jadi sebenarnya apa yang sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK Provinsi Kabupaten Kota se-Bali ini luar biasa. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Real sekali yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Inilah yang memang harus menjadi perhatian kita bersama dan menjadi komitmen yang dijalankan secara sungguh-sungguh, supaya kehadiran organisasi ini seperti spiritnya itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan saya melihat apa yang dilakukan itu seperti yang sudah ditayangkan tadi, betul-betul ini sudah sesuai dengan harapan kita. Dan terus terang kalau memakai standar kerja saya itu sudah lebih dari standar yang diharapkan, apa yang dicapai. Rahayuan sami skala niskala. Selain mengapresiasi kinerja TPPKK, Gubernur Wayan Koster juga menitipkan 3 program kerja kepada TPPKK, yakni pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, serta perindustrian lokal Bali, mewujudkan lingkungan bersih dengan pembatasan penggunaan sampah plastik, dan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber, yang artinya di mana sampah dihasilkan, di sanalah sampah tersebut diolah. Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster juga menekankan dana BKK untuk PKK tetap dialokasikan 500 juta rupiah tiap-tiap kabupaten kota. Visi